Oke, baik. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Silvanus Idiman Rembong, NIM 1903040143, semester 5, jurusan Ilmu Politik. Uh, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai mata kuliah uh, hubungan pusat daerah dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Safruddin SIP MA. Pada yang pertama yang saya bahas yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu kebijakan pelaksanaan otonomi daerah selama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang berjalan dengan dimensi yang berbeda, yaitu adanya penerapan otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab sebagai undang-undang produk era baru yang prinsip mengutamakan pembangunan ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari adanya kebijakan pembangunan ekonomi berdasarkan teologi pembangunan waktu itu, stabilitas yang mungkin mantap, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan pemerataan kegiatan pembangunan hasil-hasilnya. Beberapa pengaruh dari adanya teologi pembangunan tersebut adalah pelaksanaan otonomi yang diarahkan terbentuknya stabilitas pemerintah daerah dan ciri-ciri berikut, yaitu pertama, konsentrasi adanya lembaga eksekutif, dan yang kedua, tertutupnya akses parpol dalam pemerintah daerah, dan yang ketiga yaitu tidak dilakukan angket DPR yang dapat mengganggu keutuhan daerah. Yang berikut yaitu kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada DPR tetapi secara hierarki kepada presiden. Dan yang berikut yaitu kepala daerah memberikan keterangan pada DPR tentang pelaksanaan pemerintah dan pembangunan 1 tahun sekali pada masa pemerintahan Orde Baru untuk memperkuat posisi kekuasaan pada kekuasaan yang telah diberikan. Peran kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif di daerah ditandai dengan pemberian sebutan kepala daerah sebagai penguasa tunggal di daerah. Dan juga ini membuat kedudukan kepala daerah waktu itu menjadi sentral dominan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun sisi lain, kepala daerah menjadi boneka atau perpanjangan tangan dari pemerintah pusat atau presiden untuk mengutamakan setiap kebijakan pemerintah di daerah. Implikasi dari dominasi kekuasaan yang lebih berat pada pemerintahan kepemimpinan daerah berorientasi ke atas yang menyebabkan rakyat pada posisi lemah, di mana nilai-nilai kedaulatan mengalami pengikisan akibat kuatnya kekuasaan pemerintah yang tercermin struktur kekuasaan dan garis kepemimpinan sebagai sampai ke daerah dengan konsep otonomi yang demikian. Dan yang berikut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 ada beberapa konsep dasar Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, yaitu satu, membesarkan kewenangan dan tanggung jawab daerah otonom, dan yang kedua, keluasan daerah untuk mengatur atau mengurus kewenangan di bidang pemerintah kecuali 6 kewenangan. Dan yang berikut yaitu kewenangan yang utuh dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pengendalian, pemberdayaan masyarakat, tumbuhnya inisiatif meningkatkan peran masyarakat dan legislatif. Yang berikut yaitu banyak hal yang mendominasi oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, yaitu salah satu adalah pemisahan antara lembaga eksekutif, legislatif dan eksekutif di daerah dalam bentuk susunan pemerintah daerah. Sebelum kedua lembaga tersebut merupakan kesatuan yang sangat yang disebut pemerintah daerah. Menyertai pemisahan kedua lembaga tersebut, maka DPR diberikan tugas dan hak wewenang yang sangat bernuansa di parlementarian. Misalnya hak DPRD untuk meminta pertanggungjawaban kepala daerah atas suatu kasus. Di samping
itu kepala daerah diberikan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada daerah di setiap akhir tahun anggaran ketentuan dan DPR yang membuka peluang yang terjadi penolakan terhadap kepala daerah dan kewenangan otonomi menurut pasal 7 ayat 1 dan bab 2 bab ayat 1 dan 2 bab 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu mencakup urusan-urusan negara yang diselenggarakan pemerintah pusat, yaitu A. Badan Politik Luar Negeri, dan juga B. Pertahanan keamanan, dan yang berikut adalah bidang peradilan, dan yang berikut adalah bidang moneter dan fiskal. Berikut juga yaitu bidang agama, kewenangan, dan bidang-bidang lainnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 masih menimbulkan dampak negatif yang muncul arogansi yang beberapa daerah sehingga terkesan terjadi pembangunan dan beberapa daerah. Demikian adalah pula dominasi peran DPR atas kepala daerah yang mempunyai kewenangan yang memberhentikan kepala daerah dan pertanggungjawabkan tahunan yang diterima oleh DPR, yang menjadikan hubungan antara kepala daerah dan DPR beberapa yang menjadi tidak harmonis. Undang-Undang Nomor tahun 2000 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintah dilaksanakan pemerintah dalam daerah dibedakan atas dua jenis. Dalam pasal 9 disebutkan: 1. Urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintah yang absolut, urusan pemerintah, dan konkren. Yang berikut yaitu urusan pemerintah absolut sebagai yang dimaksud ayat 1 adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dan yang berikut yaitu urusan pemerintah konkuren sebagai yang dimaksud pasal 1 adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Yang berikut adalah pemerintah konkuren yang diserahkan ke daerah yang menjadi dasar dan pelaksanaan otonomi daerah. Yang berikut urusan pemerintah sebagai yang dimaksudkan ayat 1 adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah. Urusan pemerintah absolut sebagaimana dijelaskan pada pasal 10 ayat 1 yang terdiri atas politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal, dan agama. Namun pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada instansi vertikal dan wakil pemerintah pada pusat daerah, yakni gubernur, berdasarkan atas dasar dekonsentrasi. Dengan demikian, urusan pemerintah absolut memang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang tak berkaitan dengan pemerintah kota dan kabupaten, yang mengedepankan asas desentralisasi serta perwakilan daerah pusat. Dari beberapa penjelasan terhadap berlakunya undang-undang yang mengenai pemerintah daerah, seperti kita ketahui bahwa hubungan yang mengenai pemerintah daerah, dan juga seperti yang kita ketahui hubungan antara dua pusat daerah merupakan suatu yang banyak diperbincangkan, karena masalah tersebut praktiknya ternyata yang menimbulkan tarik-menarik kepentingan antara kedua satuan pemerintah, terlebih di dalam negara kesatuan pemerintah pusat untuk memegang kendali atas berbagai urusan pemerintah yang sangat jelas. Ada alasan yang bisa ditemukan adalah menjaga kesatuan, integritas negara menjadi salah satu alasan pemerintah pusat senantiasa mendominasi pelaksanaan urusan pemerintah. Jadi baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.